Mana Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang, Ganjar Pranowo. Kapasitas dari semua figur yang kami sebut tadi tentu ini sudah tidak asing bagi masyarakat, populer. Tinggal kita bagaimana bisa memastikan masyarakat bisa memilih yang terbaik. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan. Loh, saya partainya PDI Perjuangan ini jadi markasnya PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan ya tentu saja kita tidak campur tangan rumah tangga partai lain. Tadi Pak Ganjar sudah ditanya wartawan dan Pak Ganjar menegaskan saya adalah PDI Perjuangan tegak lurus pada disiplin partai. Salah satu partai yang sepertinya tidak pernah punya ambisi menjadikan kadernya presiden. Bikin partai, tapi nggak minat jadi presiden. Pak Surya Paloh cuma pengen punya mas partai kayak masnya Perindo kayaknya. Tahun 2024, kalau Indonesia mau maju, harus ada campur tangan Jokowi atau Jokowi faktor dalam menentukan siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Itu menurut saya. PAN dan Nasdem sambut Ganjar siap maju Capres 2024. Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem menyambut kesiapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan PAN mengapresiasi pernyataan Ganjar. Menurutnya, kehadiran Ganjar sebagai Capres di 2024 bisa menghadirkan lebih banyak pilihan bagi masyarakat. Dia mengakui bahwa Ganjar adalah salah satu figur yang diusulkan menjadi Capres di Rapat Kerja Nasional PAN 2022. Namun kata Viva, PAN akan menggelar rapat pimpinan nasional dalam waktu dekat untuk membahas nama yang akan diusulkan menjadi Capres ke Koalisi Indonesia Bersatu. Viva menuturkan KIB akan memprioritaskan mengusung nama Capres dari internal masing-masing seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pernyataan Ganjar siap menjadi Capres 2024 merupakan sebuah kabar baik bagi demokrasi Indonesia. Dia berkata Ganjar adalah salah satu putra terbaik bangsa yang masuk dalam nominasi bakal Capres Partai Nasdem hasil Rakernas Juni yang lalu. Willy berkata Ganjar memiliki rekam jejak yang memadai dalam berbagai aspek untuk diusung menjadi Capres 2024. Jika tak ada arah melintang, Willy bilang Ganjar akan menjadi rival dan yang sepanjang bagi untuk bakal Capres Partai Nasdem Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebelumnya, Ganjar menyatakan siap menjadi Capres demi bangsa dan negara. Untuk pertama kalinya, Ganjar buka suara soal Capres pemilu 2024 setelah namanya kerap masuk sebagai survei lembaga independen. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Usung Anies, Nasdem terancam di sisi Jokowi tapi untung di pemilu 2024. Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat menilai langkah itu sebagai pertaruhan partai yang masih duduk di kabinet Presiden Joko Widodo. Partai besutan Surya Paloh itu dinilai mendeklarasikan capres, yakni 1 tahun sebelum pendaftaran pemilu 2024 resmi dibuka. Mereka pun menjadi satu dari 2 partai politik yang sudah mendeklarasikan capres. Sebelumnya, ada Partai Gerindra yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Keputusan ini menjadi perbincangan karena posisi politik Nasdem di kabinet Jokowi. Mereka mendeklarasikan sosok yang diketahui berseberangan secara politik dengan Jokowi dan partai penguasa PDIP. Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menumbangkan pertahanan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada 2017. Kala itu, Ahok diusung Nasdem dan sejumlah parpol koalisi Jokowi. Keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres membuat sejumlah kader mengundurkan diri. Meskipun Nasdem mengklaim 3.000 kader bergabung usai Anies jadi capres resmi. Nasdem pun menjadi sasaran kritik PDIP rekan koalisi Nasdem di pemerintahan Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partai yang sudah deklarasi capres mengganggu konsentrasi dalam pemulihan bangsa khususnya masalah perekonomian. Sementara itu, Jokowi belum merespons langkah Nasdem itu. Dia mengaku masih dalam kondisi berduka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang supporter sepak bola. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo menilai Nasdem
sedang mempertaruhkan posisinya di kabinet Jokowi. Menurutnya, Nasdem melakukan hal itu demi memperbaiki posisi pada pemilu 2024. Wasisto menilai Nasdem sadar betul keputusan mendukung Anies sangat beresiko. Namun, mereka rela mempertaruhkan posisi di kabinet agar bisa menjadi pemain utama pada pemilu berikutnya. Wasisto mengatakan langkah ini membuat Nasdem punya posisi lebih baik ketimbang Pilpres 2019. Mereka punya daya tawar lebih karena menjadi kekuatan utama koalisi Anies. Dia berpendapat keputusan Nasdem ini memang berisiko tinggi karena mendukung sosok yang berseberangan dengan koalisi Jokowi. Namun, Wasisto melihat Nasdem punya hitung-hitungan politik untuk menekan resiko terdepak dari barisan Jokowi. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo juga menilai taktik Nasdem cukup baik. Menurutnya, kecil kemungkinan Nasdem didepak Jokowi setelah mengusung Anies. Kunto menilai langkah Nasdem pun tak menimbulkan efek negatif sama sekali. Dengan manuver ini, Nasdem justru berpotensi menang di pemilu 2024. Dia menyebut deklarasi ini membuat Nasdem akan dianggap publik sebagai pendukung utama Anies. Dengan begitu, mereka akan mendapat limpahan suara atau efek ekor jas pada pemilu 2024 dari para pendukung Anies kelak. Ramai sebutan Nasdrun Direktur PPI wanti-wanti polarisasi di 2024. Di media sosial ramai sebutan Nasdrun yang dikaitkan dengan Partai Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno mewanti-wanti polarisasi pada pemilu 2024 seperti pada 2019. Adanya kemungkinan polarisasi menjadi PR bagi Nasdem yang telah mengusung Anies. Menurutnya, Nasdem perlu mengubah citra dari Anies Baswedan yang tidak disukai oleh kelompok pendukung Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019. Mengejar dari UN, Syarif Hidayatullah tersebut menyebut sikap dari Nasdem untuk tidak terlalu meladeni narasi Nasdrun sudah tepat. Namun perlu juga dilihat narasi-narasi itu dijadikan masukan sebagai perbaikan. Nasdem merupakan partai nasionalis yang saat ini menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo. Nasdem perlu mengatur ulang strategi usai mengusung Anies. Ramai sebutan Nasdem di media sosial yang dikaitkan dengan Partai Nasdem. Sebutan itu ramai muncul tak lama usai Nasdem mengumumkan bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dilihat detik.com dari media sosial Twitter Minggu 9 Oktober 2020, narasi cuitan berisi sebutan Nasdrun dikaitkan dengan keputusan Nasdem yang mengusung Anies di 2024. Beberapa cuitan lainnya mengunggah foto logo Nasdem yang diubah. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menganggap sebutan itu muncul dari orang-orang di seberang yang tidak suka kepada Nasdem dan Anies. Ali tak memusingkan munculnya sebutan Nasdrun yang berseliweran di media sosial. Ali mengatakan pihaknya tak mengenal istilah kadrun di perpolitikan nasional. Ali mengatakan Nasdem fokus mengusung politik cerdas guna menguatkan demokrasi. Ali menilai sebutan itu merupakan bentuk personifikasi atas keputusan Nasdem yang mengusung Anies. Menurutnya, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang atas keputusan Nasdem itu.